Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita selesai dzikir nafas selama 30 menit. Untuk Gus Jaki, Gus, coba ada sensasi-sensasi apa saja yang tadi setelah dzikir nafas, silahkan diurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dzikir nafas yang kedua, Iya. ketemu Buya aja bro. Iya. Tadi Coba dari pertama, diurai. pertama itu saya melihat seekor kuda putih yang Iya. ditunggangi oleh seorang wanita yang cantik gemulai, Iya. menghampiri saya, terus memaksa saya untuk naik di kuda dia bersama di belakang. Iya. Berarti yang di depan siapa? Ya perempuan itu. Kamunya di belakang. Oke. Mau kemana kita? Gitu, saya bilang gitu. Lanjut. Beliau menjawab, di mana kuda ini berhenti, nanti kita akan ke situ gitu. Iya. Ya, saya menunggangi kuda beliau. Pertama beliau berhenti di laut, terus Ya. pergi lagi di padang pasir, jalan lagi di padang rumput, terus keliling-keliling aja Iya. sampai saya akhirnya diturunkan di majelis ini lagi, guru. Oh, sampai terakhir Iya, di majelis ini. Ya, berarti jalan-jalan dulu jalan-jalan. ya, kemana-mana, terus turun di Baru majelis. Oke. setelah itu saya Setelah di majelis, bertemu Buya di majelis. Beliau ada di madhab sebelah itu tuh, Bu. yang tadi kita bikin Ya, video sambil- tadi. Iya, tadi bikin video sambil menikmati sore bersama teman-teman dekat beliau semasa hidupnya, santri-santrinya. Iya. Ya, ada. Beliau menyampaikan beberapa kalimat Iya. bahasa Jawa ya. Jadi buyanya dikelilingi santri-santrinya, Gus ya. Ya, sambil- Oke, terus Angger wis manjing, ya aja metu maning. Angger metu yang kone ora pantes kayak kebo di gawang garu. Angger wis manjing ya manjing mana los melaku luruh lawange. Kok sedurunge manjing kan anak gemboke. Gemboke ya ari gemboke ku diibaratakan sing angger ana sing ngece, ana wong sing apa nganggap nyengiti. kita nyengiti, ya wis dibiarin aja, biarin aja. Endakeun bae. Endakeun bae. Kali tinggal melaku mana manjing. Kok angger wis ketemu lawang sing gede nembe dibuka, manjing mana los. Yo, amba nemen tempate. Iya. Kok ora bakal kok wis anggar wis manjing kok sampean ora bakal balik maning metu sing lawang boro-boro malik nyeliwuk bage ora kapan gelem siraku. Saking indah. Iya, saking indah. Ya udah sampai di dalam itu udah semuanya yang Boya katakan sampai di situ. Sambil menikmati sore sama santri-santri beliau. Iya, kumpul di situ ya. Iya. Ya, maaf saya nggak bisa sebutkan semua satu-satu. Iya. Guru. Ya kan tadi kan sebelum kita bikin video yang tadi, kata saya, biasanya Buya kalau datang ke majelis, beliau paling seneng duduknya di sini kan. Iya. Saya ngomong seperti itu kan. Nah, ketika Buya duduk di sini, ya bersama orang-orang dekatnya di sini. Gitu. Sambil ngobrol, ngopi gitu kan. Sebelumnya saya kan udah ngomong gitu. Di sini beliau sering duduk kalau ke majelis gitu kan. Nah, terus tadi masuk ya dzikir nafas yang kedua. Nah, kata beliau tadi gimana Gus? Ininya Gus? Kalau sudah masuk jangan keluar lagi. Misalnya kalau keluar lagi
yang nggak pantas seperti kerbau apa di Gawang Garu gitu. Ya kalau udah masuk jalan aja, jalan terus, nanti kamu akan ketemu pintu yang besar. Ketika sudah menemu pintu yang besar, kamu buka, tinggal masuk. Tempatnya aman, enakan. Kalau sudah masuk nanti kamu bakal lupa untuk kembali keluar. Bahkan melirik ke belakang aja kamu udah nggak mau karena saking indahnya di dalam di depan pintu itu, masuk ke dalam pintu itu. Iya, jadi kalau sudah masuk ya sudah kamu terus masuk melangkah masuk ke lebih dalam. Ketika ada pintu terkunci ya, di situ sepertinya ya ada semuanya kalimat-kalimat apa gitu kan? Kebaikan. Iya, artinya kalimat-kalimat apa itu artinya yang ketika kamu mau masuk itu ada kalimat-kalimat mereka ya bukan mengolok-olok sih, maksudnya ya udahlah gitu tuh, ya udah abaikan saja gitu. Nah, setelah kamu masuk sudah kamu jangan keluar aja kayak betet ke Gawaning Garu. Iya, betet Gawaning Garu. Betet ke Gawaning Garu Gus ya, bahasa kitanya gini ya. Perkumpulannya ramai gitu ya, orangnya banyak yang hadirnya gitu. Tapi betet ke Gawang Garu, artinya di wilayah itu umpamanya bertanya aja nggak boleh gitu. Ketika punya pemikiran-pemikiran kritis ya, umpamanya ya usah manusia masing penting paham semono gitu tuh Gus. Itu tuh namanya betet ke Gawaning Garu. Gus aja jadi betet ke Gawaning Garu maning gitu, maksudnya sudah kamu walaupun kamu sendirian gitu Gus ya, sudah masuk saja terus melangkah. Ada orang yang mengolok-olok kamu, masa seperti itu ya sudah abaikan saja sampai nanti kamu bertemu dengan pintu yang sangat besar sekali dan kamu diizinkan oleh Allah untuk masuk ke situ. Nah, ketika kamu berjalan dari pintu besar itu masuk ke sana, ya kamu sudah tidak mungkin menengok ke belakang, kanan kiri juga nggak mungkin. Karena apa? Ya, di sepanjang jalan adalah semua keindahan ya, gitu. Guru. Luar biasa Guru. Iya, cuman artinya kita nggak usah urai lugas ya, artinya sebisa-bisa nanti teman-teman kita berpikirnya kemana gitu ya. Cuman itu kalimat betet ke Gawaning Garu tuh gitu Gus. Jadi kumpulannya banyak gitu. Cuman begitu artinya ya artinya gitulah pokoknya. Ya udah, pokoknya udah masuk, udah kamu tenggelam aja gitu. Ya, gitu. Maksudnya mah tenggelam terus masuk ke dalam cahaya ilahi ya, ke dalam kesucian jiwa, kejernihan hati ya. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih, ketulusan ya, kebermanfaatan. Ya artinya di situ masuk ke wilayah kehambaan, melampaui kemanusiaan gitu kan. Nah, masuk ke sana, ke wilayah-wilayah cinta kasih itu gitu. Sudah, ketika kamu sudah tenggelam di sana, terus kamu bertahan dengan perilaku yang selalu menyenangkan Allah itu gitu. Setelah itu terus masuk, nanti hatimu akan semakin indah, semakin merindukan pulang ya, semakin merindukan ingin bertemu dengan Tuhan, semakin terasa ketika diikat jasad ini artinya nggak leluasa gitu ya. Ya kan nanti semakin ke sana arahnya. Nah, maksud beliau, maksud guru ruhani kita itu, maksudnya ke situ. Masuklah kamu ya, ke dalam rel cahaya ilahi. Berjalanlah menuju cahaya Tuhan gitu.
Oke, untuk Kang Samsu, silakan Kang Samsu diuraikan ada sensasi-sensasi apa saja tadi dalam dzikir nafas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi, Bro, saya begitu masuk ke zikir nafas, Iya, saya serasa ada di padang pasir, Guru. iya. Di Padang pasir yang luas, ya. yang begitu gersang, Bro. Mm-mm. Saya berjalan, nah di tengah-tengah saya berjalan, saya melihat kubangan air Iya. macam danau, Bro. Mm-mm. Di tengah padang pasir Di tengah itu. padang pasir itu. Iya. Saking gembiranya, saking bahagianya karena habis kehausan, Mm-mm. habis panas, dahaga, Gersang ya. habis gersang. Nah, tiba-tiba melihat danau, Bro. Mm-mm. Betapa bahagianya saya. Iya, iya. Kemudian setelah itu saya menyelam, Guru. Masuk ke danau itu. Masuk ke danau itu. Iya, danau di tengah padang pasir itu Danau ya. di tengah padang pasir, ya. Menyelam. Setelah menyelam ke dalam air itu, Iya. kemudian saya di tengah tenggelam itu jatuh, malah terjerumus lagi, Guru. Mm-mm. Artinya apa ya, di bawah air itu ada lagi ruangan, Guru. Mm-mm. Oh, ada lagi ruangan Di bawah danau itu. Di bawah danau itu ada ruangan. Saya Iya. jatuh di ruangan itu. Nah, kemudian jatuh di hutan, Guru. Mm-mm. Iya, Jatuh iya. di hutan. Nah, di situ di hutan itu banyak Berarti pohon-pohon. hutannya udah rimbun ya, Iya, banyak hijau di pohon-pohon situ ya. rimbun, hijau. Terus suara-suara burung juga indah. Indah suaranya, iya. Iya, ada gemericik air, Iya, bahkan iya. air terjun. Mm-mm. Nah, di hutan itu juga ada lagi danau, Guru. Ada danau Ada lagi. danau ya. lagi. Oke. Nah, kemudian saya terjun lagi di Danau itu Guru. masuk lagi. Masuk lagi, Oke. menyelam Di ke danau bawah. yang kedua ya. Iya. Nah, habis menyelam di bawah itu ternyata ada ruangan lagi, Guru. Mm-mm. Ada ruangan. Nah, di tengah-tengah saya sedang semacam terbang di ruangan itu, Guru. Mm-mm. Kaki saya ada yang narik. Iya. Tarik dipaksa masuk ke lorong, Guru. Mm-mm. Oh, begitu cepat kaki saya ditarik masuk ke lorong tubuh saya. Begitu keluar dari lorong, begitu terbuka, saya ada di ruangan lagi, Guru. Namanya ruangan hampa udara. Iya. Nah, di situ saya melihat banyak planet, ya, banyak bintang-bintang. Di situ saya terbang, terus Iya. loncat-loncat, tiduran di situ di ruangan itu, Bro. Hampa udara itu. Hampa udara itu. Mm-mm. Nah, setelah saya lagi asik menikmati tempat itu, Mm-mm. kemudian ada suara, Guru. Iya. Ada suara kurang lebih seperti ini. Ini adalah ruangan hampa udara. Iya, ruangan hampa udara. Jika kamu hidup tanpa cinta, maka hidupmu akan hampa. Dan jika kamu hidup didasari karena cintamu kepada Tuhanmu, Iya. maka hidupmu hampang, melayang. Iya, hampang, Ringan itu ya. melayang. Apapun yang kamu lakukan di kehidupan ini, jika kamu tidak memiliki cinta, maka hidupmu akan hampa. Jika kamu hidup didasari karena cintamu kepada Tuhanmu, maka kamu akan hampang, melayang seperti kapas tertiup angin. Nah, dari situ saya tersentak, sadar sampai bel
zikir nafas berakhir guru. Iya, sampai Dan selesai. itu aja sensasinya. Assalamualaikum warahmatullahi kalimatnya keren banget ya. Hidup tanpa cinta akan hampa, tapi ketika hidup di dasar cinta akan hampang. Hampang itu kan bahasa Sunda ya. Bahasa kitanya ringan gitu. Oke. Dari Kang Samsun nih, diurai saja dulu dari pertama ini karena ini bagus banget ini kalau diurai ini. Kalau diurai itu, tadinya gini kan, pertamanya gurun yang tandus, ya Gus ya. Gurun yang tandus tuh, Gus, diibaratkan sebagai ya ketika kita hidup. Ya di dalam hidup nih Gus, resah, gelisah, marah, dendam, kebencian itu kan simbol gersang kan, ya, kegersangan, kegelapan. Hirup teh ngambek, wah, duit, wah, hirup teh ukurannya teh. Melihat orang lain bahagia, kita yang sengsara. Umpama awalnya kan gersang nih, berjalan kan lelah nih di wilayah gersang nih, ya. Terus nemu danau, bro. Danau, ya. Nah, menemukan danau ini, Gus, artinya ya siapapun ya yang menemukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang hatinya sejuk, orang-orang yang hatinya tenang, yang bisa mendamaikan. Bertemu dengan ya bisa dikatakan guru mursyid ya bisa ya. Yang penting orangnya ya, ciri-ciri orang yang seperti danau ini ya orangnya tenang, damai ya, ngomongnya jelas, ngurai apa aja, artinya cepat bisa ditangkap gitu. Nah, terus ketika uraian-uraiannya itu semakin merendahkan hati kamu, semakin kamu merasa banyak berbuat dosa, dan semakin kamu belajar untuk memperbaiki, ya, ungkapan-ungkapannya semakin merasa rendah hati, semakin menasehati tentang kesederhanaan. Kamu itu siapa sih? Kamu itu nggak punya hak untuk sombong. Karena apa? Kamu dicipta dari apa sih? Ya yang umum aja, dari air mani. Iya, air mani apa hebatnya, Gus? Ya, dicipta dari air mani. Ketika sudah mati dibungkus kain kafan. Apa hebatnya? Yang keluar dari telinga Kopok. Yang keluar dari mata Belek. yang keluar dari hidung, yang keluar dari pelepasan Kencing. ya, artinya itu tuh maksudnya danau itu, Gus, maksudnya orang yang mampu menyejukkan hati kamu, maksudnya begitu. Dari suara, dari yang gersang itu. Nah, nanti kegersangan itu dari mana? Itu kan gersang-gersang itu kan datangnya dari ego, Gus. Dari keakuan, tidak setuju dengan keputusan Tuhan, ingin membuat keputusannya sendiri. Iya kan, gersang itu kan dari situ, tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Umpama kita nanam padi, ya, nanam padi pas nggak jadi gitu, Tuhan menakdirkan padinya nggak jadi, kitanya inginnya jadi. Tuhan punya kehendak, kita punya kehendak, yang terjadi kehendak siapa? Tuhan. Yang terjadi kehendak Tuhan. Nah, ketika panennya nggak jadi, ya, nah orang yang ini nih pingsan, Gus. Pingsan itu apa? Karena yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Ya artinya kegersangan tuh seperti itu, Gus. Ya artinya itu satu sisi ya, sisi yang lain pengen usaha, nggak dapat kerja, pas dapat kerja umpamanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak digaji. Ya artinya kan gersang kan dari situ gitu, tidak mau menerima keputusan Dari Tuhan gitu. Nah, gersang-gersang tuh di situ, Gus, uraiannya tuh. Nah, ketika sudah menemukan tadi air di danau tadi ya, Gus ya, baru dia mulai sejuk. Nasihat-nasihat orang soleh itu masuk. Oh iya ya,
ternyata gue selama ini kemana aja. Kemana aja. Ya artinya kalau sudah merasakan kesejukan kan gitu. Iya, betul. Artinya ya Damai, keluarnya tuh iya, selalu saja tidak bermanfaat gitu. Iya. Ketika sudah pikirannya bener kan, terus dihitung nih kerugian kemarin nih, gitu kan. Masya Allah 12 tahun saya kemarin. Ya Allah, nggak ada gunanya sama sekali. Ya itu kan sadar itu setelah menemukan telaga itu, gitu kan. Nah udah seperti itu ya, Iya. udah masuk ke telaga itu, Gus ya. Masuk lagi ke yang lebih dalam. Lebih dalam lagi ya, pokoknya ketemu dengan hutan kan. Iya, yang Nah, artinya hutan itu, Gus, dari tadi tanah yang gersang sekarang masuk ke dalam tanah yang subur. Kicauan-kicauan burungnya indah, tanamannya besar-besar ya, Gus ya. Pohonnya Nah, indah. itu karena apa? Nasihat tadi yang di telaga tadi itu, yang kolam itu, nasihatnya orang-orang suci, orang-orang bersih. Sehingga gurun yang tandus tadi menjadi menjadi tanah yang subur. Nah, sudah ketemu dengan tanah yang subur ya, Gus ya. Udah bertemu kolam lagi di situ, iya kan? Iya. Masuk lagi, iya kan? Setelah masuk terus ya, Ya, masuk ke lorong. lorong terus. Nah, ya. di situ dus kayak pecah. Dar, Nah, gitu, di situ ya. ketemu apa ya? Ruangan hampa udara. Nah, yo gimana itu tuh coba maksudnya cara aja kemana cara ngurainya, ya. Setelah hati kita subur ya, terus kita masuk ke dalam sampai masuk ke ruang hampa kedap udara, ya. Disimbolkan di situ ada kalimatnya tadi seperti apa? Kalimatnya kurang lebih gini, Guru. Iya. Kalau kamu hidup tanpa cinta, Iya. maka hidupmu akan hampa. Oke. Jika kamu hidup didasari karena cintamu kepada Tuhanmu, maka hidupmu akan hampang, ringan. Iya. Udah ya. Iya. Di mana ruang kedap udara itu, Gus? Di hati kita, tempat kita komunikasi. Iya kan? Di hati nih tempat komunikasi. Sholat kan komunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Ya dengan pencipta diri kita di sini. Ya. Nah, tadi ada isyarat ya. Berkomunikasilah ya di kolbu kamu dengan tema awal yaitu tentang cinta. Tema awalnya tuh, Gus, maksudnya cinta itu, love itu masuk dulu. Silahkan nanti kamu berbicara tapi awalnya dari sini dulu gitu, dari cinta dulu. Nah, ketika cinta ini dikembangkan ya, ketika hati kamu tanpa cinta, maka kamu akan hampa. Gersang ya, hampa, akan hampa. Iya. Tapi ketika hatimu ada cinta, maka akan hampang. Akan ringan, gitu. Iya. Tuh, gitu tuh, Gus, caranya tuh, cara ngurainya tuh, peristiwa menjadi kalimat, gitu. Nah, ketika sudah di dalam, ya silahkan kamu dialog dengan pencipta diri kamu, ya, tentang apa? Tentang keindahan cinta itu. Artinya di kita diisyaratkan, atas dasar cintaku kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad, aku jadikan alam semesta ini. Berarti atas dasar cinta enggak kita diciptakan? Iya. Atas dasar cinta Allah kepada Nur Muhammad, ya kan? Sudah. Terus kita dilahirkan, atas dasar cinta enggak ibu bapak kitanya? Iya. Iya kan? Iya. Atas dasar cinta juga kita dibuat. Ya artinya ketika kedua orang tua kita menjalin cinta, maka jadilah kita. Iya. Ya kan? Ya kan? Sudah seperti itu. Kita
kepada anak, mencintai enggak? Iya. Ya dengan dasar cinta juga. Semuanya cinta itu. Ya iya, kita datang dari cinta untuk cinta dan akan kembali ke cinta itu. Iya. Iya kan? Nah, di situ tadi ada isyarat ketika di hatimu telah tumbuh benih-benih cinta kepada Sang Pencipta, maka hidupmu akan ringan. Seringan apa, Su? Seringan kapas, Nah. angin, Guru. Seringan kapas ya yang ditiup oleh angin takdir Tuhan. Kemana angin takdir Tuhan menghempas ya, ke sana kapas berjalan, terbang berjalan ringan tanpa beban gitu maksudnya mah. Udah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu. Jadi gitu caranya peristiwa dijadikan kalimat gitu. Itu yang terpenting. Nanti kita di sini ya, teman-teman yang di sini itu nanti dikembangkan bagaimana caranya kita membaca peristiwa menjadi kalimat. Ya. Nah, setelah menjadi kalimat ya, ada makosid. Maksudnya tujuannya peristiwa ini apa? Nah, kita cerdas saja dulu membaca itunya. Untuk pertemuan kali ini cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.